Haleluya, shalom. Shalom. Shalom, yang di rumah shalom. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini masih tetap dapat beribadah, amin. Amin. Ada yang masih boleh datang ke gereja, ada yang tetap ada di rumah, stay di rumah. Tapi percayalah, tidak akan pernah mengurangi sukacita. Tidak akan pernah mengurangi lawatan dan jamahan Tuhan dimanapun kita berada, amin. Kalau sampai hari ini kita masih dapat memuji Tuhan, bertemu dengan saudara, menikmati kebaikan Tuhan, inilah adalah anugerah yang luar biasa. Kita masih bisa bilang terima kasih Tuhan, dan biar pagi hari ini hati kita meluap dengan ucapan syukur, amin. Amin. Karena kita terlalu percaya Tuhan pegang kendali hidup kita, amin. Amin. Firman Tuhan berkata, hidup matiku ada di dalam Tuhan. Yes, haleluya. Apapun yang terjadi, apapun yang diberitakan, Dia Immanuel. Dia akan selalu beserta dengan kita. Kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Haleluya. Kami begitu bersyukur buat pagi hari yang indah Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami percaya anugerah-Mu cukup bagi kami. Amin. Haleluya. Sebab firman-Mu yang berkata justru di dalam kelemahan kami kuasa-Mu nyata bekerja Tuhan. Amin Tuhan. Dan Kau yang sudah berjanji Kau adalah Immanuel bagi kami. Kau yang beserta dengan kami sampai selamanya. Dan pagi hari ini kami mau berkata terima kasih buat karya salib-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih Kau sudah melayakan setiap kami berlari-lari menghampiri tahta kasih karunia-Mu untuk mendapatkan pertolongan dan rahmat kami tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Kau begitu baik bagi kami. Terima kasih buat kehidupan kekal yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus yang manis yang terus mengajar kami, menopang kami, menginsapkan kami, membawa kami mengenal Yesus lebih lagi dan lebih lagi. Kami bersyukur buat hidup kami Tuhan, karena kami tahu hidup kami berharga di hadapan-Mu. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami bersyukur buat kasih yang begitu besar. Terima kasih buat kasih yang ajaib Tuhan, kasih yang sejati. Dan kami tahu pagi hari ini Kau memberkati setiap kami. Dan Roh Kudus-Mu bekerja melawat setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Ada satu kasih yang begitu besar. Kasih Yesus. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, memuji, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, Lebih kuat dari lebih dosa. kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku. Kasih yang menemukanku. Amin. Selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, Yes. meninggikan Selalu nama-Mu selalu, menari. memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku. Kita mau angkat kembali pujian ini dari awal. Haleluya. Ini
deklarasi kita, kata cinta kita kepada Tuhan. Karena dia sudah menemukan setiap kita. Amin. Terima kasih buat kasih yang sempurna Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih-Mu, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, meninggikan-Mu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Naikkan syukurku, yes. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Silakan kembali duduk saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami terus meluap dengan ucapan syukur. Karena ada satu kasih yang menerima kami apa adanya. Ada satu kasih yang sanggup mengubahkan seluruh kehidupan kami. Ada satu kasih yang sanggup memulihkan seluruh kehidupan kami. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa buat anak-Mu yang sudah Kau serahkan bagi kami. Karena begitu besar kasih-Mu akan setiap kami. Sehingga hari ini kami hidup dalam keselamatan-Mu. Kami hidup dalam kemenangan-Mu Tuhan. Kami hidup dalam kemurahan dan kebaikan-Mu. Ajar kami untuk menghargai hidup yang Kau beri Tuhan. Kami mau memasuki tahun yang baru dengan ucapan syukur. Dengan tetap berteguh kepada-Mu bahwa sungguh hidup mati kami ada dalam tangan Tuhan. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Kau terlalu baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Yes. Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus.
sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi, amin, dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini
Haleluya Jesus. Terima kasih buat kasih yang sempurna Tuhan. Mengalir kasih-Mu dari tempat maha tinggi pagi hari ini bagi setiap kami. Yes, kasih yang memulihkan, kasih yang memulihkan, kasih yang menyembuhkan. Haleluya. Biar kami menyembah-Mu dalam kasih-Mu Tuhan, memuji-Mu dalam kasih-Mu Yesus, kasih yang sempurna. Kasih-Mu Bapa, kasih yang tidak akan pernah kami dapati dimanapun dan pada siapapun juga Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus. Terima kasih sudah menemukan setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih sudah menemukan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Biar hari ini hati kami meluap dengan ucapan syukur. Kami lihat betapa indahnya hidup kami Tuhan. Betapa semuanya baik-baik saja ketika kami ada bersama dengan Engkau ya Bapa. Kau adalah kekuatan kami yang sesungguhnya Tuhan. Kau adalah pertolongan kami yang sesungguhnya. Jesus. Haleluya. Gunung batu kekuatan kami. Tembok pertahanan kami, Yesus namanya. Yes. Kami bergirang karena-Mu, kami bersuka karena-Mu Tuhan. Kau adalah pengharapan kami satu-satunya. Yesus. Kau yang pegang tangan kami Tuhan melewati hari-hari kami. Sungguh kami lihat ada jalan terbuka di hadapan kami Tuhan. Haleluya Jesus. Hari ini kami mau berkata, kami mau menggantungkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami bagi-Mu Bapa. Syukur bagi Engkau Bapa yang hidup. Yes, Bapa Jesus, yang Jesus, luar Jesus, biasa. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Syukur Kau yang berjalan bagi bersama Engkau, kami, bahkan Kau berjalan di hadapan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan.
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Yes, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Dan hatiku bersuka. Yes, ini deklarasi kami. Dan hatiku bersuka. Yes, haleluya. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Kepada hamba-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Jesus. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Yesus, syukur bagimu Yesus. Kiara bona Yesus, kiara Yesus. Bapa, haleluya. Kiara bona Yesus, kiara Yesus. Ku renungkan setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Yang di rumah angkat tanganmu. Manis kau dengar. Rasakan kemanisan yang Tuhan berikan pada hidupmu. Dan hatiku bersuka. Terima kasih. Karenamu. Wanita saja katakan kau sungguh-sungguh. Inilah yang Oh pria berdoa. Pria angkat tanganmu berdoa. Katakan kemanisanmu Tuhan kami rasakan. Kami merasakan kemanisan yang kau berikan kepada kami. Pria angkat suaramu. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa buat kebaikanmu. Terima kasih. Terima kasih. Kemanisanmu kami rasakan dari kami Tuhan. Kami dengar panggilanmu. Kami dengar suaramu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan hati Terima kasih. ku bersuka karenamu. Sekarang kaum wanita berdoa, kaum pria menyanyi. Pria menyanyi, angkat suaramu. Yang renungkan setiap waktu. Kaum pria angkat suaramu, angkat hatimu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan.
kau dengar. Tuhan berseru pada dia, biar hatiku bersuka karena. Sekarang semua yang menyanyi, kaum pria, kaum wanita, nyanyi, angkat suaramu. Inilah yang ku Kami merenungkan firman-Mu renungkan ya Bapa. setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu pagi hari ini. Nyanyian pujian dan pengagungan Kami cukupkan air mata kami di hadapan-Mu. kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Tanpa musik. Inilah yang ku renung. Rasakan yang di rumah, yang dalam ruangan ini. Penyertaan Tuhan yang betul besar atas hidupmu. Rasakan kemanisan Tuhan. Seringkali hidup kita pahit di hadapan Tuhan. Seringkali hidup kita pahit oleh karena kelakuan kita. Buka hatimu. Undang dia masuk dalam hidupmu. Biarlah manis. Amin. Manis kau dengar Tuhan. Amin. Amin. Coba engkau diam sejenak. Tuhan berkata kepada saya di atas mimbar ini, ada di antara kehidupan kita yang saat ini pahit di hadapan Tuhan. Hubungan suami istri pahit. Hubungan engkau dengan anakmu, dengan saudaramu pahit. Ketika perjamuan di Kana, Tuhan Yesus ada. Mereka kehabisan anggur. Maka tuan rumah akan dibuat menjadi malu. Tetapi di situ ada Yesus. Maka Yesus mengubah air biasa menjadi anggur yang manis. Anggur yang merupakan satu syarat pesta itu berjalan selanjutnya. Kemanisan diperoleh dalam pesta perkawinan itu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mungkin anakmu, rumah tangganya mengalami kepahitan. Hubungan suami istri, orang tua dan anak. Hubungan engkau dengan saudara-saudaramu pahit. Kehidupan kita pahit. Tetapi pada pagi hari ini, ketika engkau menyanyikan pujian ini, rasakan dan nikmati. Kecap kebaikan Tuhan. Kecap kebaikan Tuhan. Jangan ada yang tidak ada di tempat ini yang mengalami kepahitan. Tetapi kecap kebaikan Tuhan. Rasakan, bukan hanya lip service engkau berkata-kata, tetapi engkau rasakan yang di rumah. Yang di rumah, rasakan kemanisan Tuhan. Haleluya. Inilah yang ku renung. Angkat tanganmu. Yang mengalami beban berat, letakkan tanganmu di dadamu masing-masing. Katakan, Tuhan, ini kepahitan hidupku aku bawa Tuhan. Nyanyian pujian Amin. Dan pengagungan kepadamu Tuhan. kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar. Biarlah manis Amin. kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar. Manis
Kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka, Biar hatiku bersuka. dan hatiku bersuka, Dan hatiku bersuka. dan hatiku bersuka. Karenamu. Beri kemuliaan bagi nama Dia. Haleluya. 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 Dahsyat Engkau Tuhan Yesus. Luar biasa Engkau Tuhan Yesus. Ketika kami berseru dalam kesesakan kami, Engkau ada Tuhan. Bangga kami mempunyai Engkau Tuhan Yesus. Amin. Bangga kami. Dalam hidup kami Engkau lah number one. Engkau lah hidup kami Tuhan. Tidak ada yang bisa memuaskan kehidupan kami kecuali kasih-Mu. Pencobaan boleh berganti Tuhan. Tetapi Engkaulah Tuhan Yesus yang kami kasihi. Terima kasih ya Tuhan. Kami tidak sendiri. Karena ada Roh Kudus Amin. di hati kami. Kami tidak sendiri dalam dunia ini Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang saya menghibur kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Pagi hari ini bagaikan rusa rindu akan air-Mu. Demikian juga jiwa kami, hati kami rindu akan perkataan firman-Mu. Amin. Karena itu ya Tuhan Yesus, buka hati kami lebar-lebar. Jangan masih ada selubung-selubung di antara kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar tidak hanya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tetapi firman-Mu boleh tetap tinggal, kami praktekkan, kami perkatakan, maka kuasa terjadi Tuhan. Terobosan besar terjadi. Kami adalah seorang pemenang, lebih dari pemenang. Kami bukan pecundang, kami bukan yang kalah Tuhan. Tetapi kami deklarasikan, kami adalah seorang yang pemenang, lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Engkaulah senantiasa menyertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah semua perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, Roh Kudus yang mau berbicara. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi saudara sekalian. Apa kabar pagi ini? Luar biasa ya. Ya. Ketika seorang anak kecil merasa badannya tidak enak atau sakit, ya, dia akan berkata, "Mama, papa," atau "papi, mami," gitu ya. Rasanya badan ini dia tidak enak, maka dia akan berteriak. Dan anak kecil ini tahu yang bisa menolong dia adalah orang tuanya. Ya kan? Tidak mungkin toh tetangganya kan? Tidak mungkin. Tetapi yang dia kenal adalah mama papanya atau mami papinya. Ya kan? Nah, sama dengan kita. Ketika kita dalam keadaan kesesakan, ya, maka kita berseru kepada Tuhan. Nah, coba buka Alkitab, saudara. Mazmur 18 ayat 7. Apa yang firman Tuhan katakan? Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, ya. Mazmur 18 ayat yang ke-7. Mazmur 18 itu sebelum sebelum 19 ya. Betul ya? Oh, jangan tegang. Ya, jadi Mazmur 18 itu sebelum 19 ya.
Mazmur 18 ayat 7. Ya, sudah dapat saudara? Sudah? Sudah? Aduh, kok yang depan aja nih? Yang belakang sudah? Sudah, gitu bagus. Coba saya lihat dulu, ada yang masih pakai HP enggak? Wah, oke, kita baca ya. Mazmur 18 ayat yang ke-7. Oke, siap? 3, 2, 1. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepada sampai ke telinganya. Amin. Perhatikan ini. Ketika aku dalam kesesakan. Ya, ketika aku dalam kesesakan. Ketika saudara dan saya berada dalam keadaan kesulitan, kesusahan, masalah silih berganti, ya, satu belum selesai, timbul lagi satu belum selesai, timbul lagi satu, ya, ini kesesakan ya, ini kesesakan, ya, masalah satu belum selesai, timbul lagi, masalah satu belum selesai, timbul lagi, satu sudah selesai, timbul lagi yang lain, timbul lagi, ini kesesakan. Apa yang orang percaya lakukan? Apakah hanya diam? Menunggu masalah itu selesai? No way. Tidak. Tetapi langkah selanjutnya adalah aku berseru kepada Tuhan. Camkan ini. Ketika masalah ada pada kita, pergumulan hidup kita, ya, jangan kau cari siapa ya? Nah, mungkin suami saya nih yang bisa menolong saya. No way. Mungkin bos saya nih yang bisa menolong saya. No way. Mungkin anak saya nih yang agak kaya, yang bisa menolong saya. Tidak bisa. Yang bisa menolong, ayat yang kedua, aku berseru kepada Tuhan. Ya, ini yang dinamakan DDT. Wah, apalagi itu DDT. Ketika saya membaca ini saya baru dapat loh, pagi loh, ketika istri saya ke pasar, saya baca-baca firman Tuhan, ini saya baru dapat loh. Ini yang saya katakan diberikan oleh pengertian Roh Kudus. Ini dikatakan DDT. Apa itu DDT? Hah? Apa DDT? Datang, diam, dan teriak. Teriak artinya doa. Datang. Jangan datang ke Mbah Dukun ketika persoalan ada. Jangan datang ke suhu asyong. Jangan datang ke Mbah Jenggot. Ya, jangan datang ke Ki Joko Bodo. Nama bodoh kok udah datang terus ya. Lucu ya manusia itu ya. Ya, jangan. Tetapi aku berseru kepada Tuhan. Ini DDT. Apa DDT tadi saudara? Datang, dengar dan teriak. Teriak ada doa. Ini namanya DDT, ya. Ini namanya DDT. Tadi saya katakan ketika persoalan datang, pergumulan datang, ini belum selesai, timbul lagi A1, A2, A3 dan seterusnya. Mungkin sampai Z. Ya. Tetapi ketika itu datang, perhatikan langkah saja. Aku berseru kepada Tuhan, DDT. Datang, jangan datang ke Mbah Jago tadi ya, Mbah Bewok, atau apa-apa sesembahan lain, datang kepada Yesus pencipta alam semesta ini. Kemudian datang, diam. Kita diam. Apa yang Tuhan mau beracara kita, apa Tuhan mau berencana kita diam. Jangan protes. Tuhan, kok saya sakit masih melayani Tuhan. Jangan protes, diam. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lakukan itu. Maka kita teriak, kita doa. Selanjutnya adalah kepada Tuhanku aku berteriak minta tolong ya. Oke. Wah, ternyata luar biasa ya. Ia mendengar suaraku. Doa saudara, doa kita semua, Tuhan dengar. Amin. Jangan menyepelekan doa. Ya, jangan menyepelekan doa.
Doa itu nafas kok. Nafas rohani. Coba bayangkan, kita praktek. Tetap hidup, berapa menit aja. Bagaimana perasaannya? Akan mati kan? Sama dengan doa. Ketika kehidupanmu tidak penuh dengan doa, maka hidup rohanimu mati. Mati. Doa hanya paling makan, tidur, atau mau kerja. Tidak, tapi doa itu adalah napas. Seperti kita ini napas loh, napas. Doa itu napas. Ya, oke, luar biasa ya. Doa kita Tuhan dengar. Dan akibatnya adalah, perhatikan, teriakku minta tolong kepada sampai ke telinganya. Wah, luar biasa. Sampai ke telinga Tuhan doa yang kita naikkan. Luar biasa. Bangga. Ya, bangga. Ya. Ketika ada sesuatu yang menghalangi kita coba datang, diam, kita teriak berdoa. Maka inilah jawaban. Tuhan dengar, ya, perhatikan Tuhan dengar sampai ke telinganya. Ya, baik. Mari sekarang kita akan masuk ke dalam pokok sharing kita pada pagi hari ini. Kita buka dalam Injil Markus. Nah, Injil Markus. Injil Markus pasal yang keempat. Ayat 35 sampai 41. Baik, untuk lebih jelasnya, kita semua bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Ya, saya undang saudara semua untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Wah, luar biasa ya saya. Luar biasa. Ya, jemaat TPOG adalah lebih dari pemenang. Buktinya adalah ketika saya di atas mimbar ini melihat saudara membuka Alkitab, semua buka Alkitab, tidak ada yang buka HP. Wah, luar biasa. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Luar biasa. Baik, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Saya baca ayat yang ganjil, saudara ayat yang genap. Nanti pada ayat ke-41 kita baca sama-sama. Ya, kita mulai. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Demikian bunyi firman Tuhan. Angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur sampai ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun, menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sama-sama, 3, 2, 1. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau itu pun taat kepadanya. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, mungkin kisah ini, cerita ini yang kita barusan baca, kita sering dengar tentang angin ribut diredahkan. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat lebih jauh, tersirat apa saja yang ingin Tuhan berikan buat kita semua. Coba perhatikan ayat 35. Pada hari itu,
waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Siapa yang berkata ini? Siapa yang berkata? Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ini adalah inisiatif dari Tuhan Yesus sendiri. Perhatikan. Inisiatif dari Tuhan sendiri yang mengajak murid-muridnya menyeberangi, bertolak ke seberang. Bertolak ke seberang. Perhatikan ini. Ketika saya masih bekerja, direktur saya mengajak saya, Jonathan, nanti makan siang ikut saya. Kita ketemu klien. Perhatikan cerita ini, ya. Saya nggak bertanya, nanti uangnya dari mana ya? Pakai uang siapa ya? Karena yang ngajak saya direktur saya, berarti posisinya lebih tinggi dari saya kan? Iya kan? Nah, demikian juga ini inisiatif Tuhan. Mari kita bertolak ke seberang. Yang ngajak siapa? Yang ngajak siapa? Tuhan. Inisiatif dari Tuhan. Inisiatif datangnya dari Tuhan, bukan dari para murid. Tidak, tetapi inisiatif dari Tuhan. Mari kita ke seberang. Satu ajakan Tuhan bagi murid-muridnya, mari kita ke seberang. Ya. Nah, terlalu banyak dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya, ketika Tuhan berkata, mari hai kamu yang letih dan berbeban berat, datang kepadaku. Seringkali kita tidak mendengar ini, gitu loh. Seringkali kita tidak mendengar ini, gitu loh. Buat apa sih ibadah hari Minggu? Paling yang datang hanya itu saja, gitu loh. Ya kan? Kita seringkali melalaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Ya kan? Jangan kamu khawatir. Seringkali kekhawatiran ada. Letakkan kekhawatiranmu di bawah kakiku, maka aku akan menolongmu. Tetapi seringkali kita mengabaikan. Ya, kita mengabaikan. Nah, saya teringat tentang 12 pengintai yang diutus oleh Musa. Mungkin saudara sekalian hafal cerita ini. Ya. Ketika itu Musa memanggil para ketua-ketua sukunya, ya, berkumpul. Ya. Masuklah. Jajak itu, lihat. Akhirnya singkat cerita, 40 hari sudah, mulailah mereka menghadap Musa dan mereka mulai memaparkan, menyampaikan, berkata-kata apa yang mereka lihat dengan mata. Yang 10 mereka, kita tidak akan bisa masuk karena penduduknya raksasa. Memang baik. Tetapi nggak mungkin kita masuk. Tetapi ada 2 orang anak Tuhan, siapa namanya saudara? Yosua dan Kaleb menenteramkan bangsa ini. Ya, coba kita buka di Bilangan, coba. Bilangan 14, kita buka coba. Bilangan 14. Apa yang terjadi? Bilangan 14. Kita baca ya, Bilangan 14. Oke. Sengaja hari ini kita baca, mengajak saudara semua, kita baca Alkitab. Ya, oke. Bilangan 14 ayat 1 sampai ayat yang ke 10 saja dah, yang 10 saja ya. Saya baca ayat pertama, saudara semua yang di rumah juga, mari buka Alkitabmu, ya. Bilangan 14 ayat 1 sampai 10. Ya. Pemberontakan umat Israel, Bilangan 14 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Saya baca ayat yang ganjil, saudara semua ayat yang genap ya. Nanti ayat yang 10 kita baca bersama-sama. Demikian. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring
dan bangsa itu menangis pada malam itu. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tawas oleh pedang? Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan, bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Perhatikan ayat yang ke-7 ini. Inilah perkataan seorang pemenang. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang akan kami lalui untuk diita itu adalah luar biasa baiknya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. 10, 3, 2, 1. Lalu segenap itu mengatakan, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di tengah kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Perhatikan di sini. Ini gambaran tipe 2 orang percaya. Yang pertama adalah dia sudah mendengar itu perintah Tuhan, itu ajakan Tuhan. Ya. Tetapi di hati ragu-ragu, bisa masuk ya enggak? Bisa masuk enggak ya? Sedangkan yang satu lagi adalah golongan orang percaya yang berkemenangan, yang positif. Ya, kita pasti dapat mengalahkan itu. Kenapa saya berkata demikian? Ya, coba kalau saudara baca ke depan lagi, mari kita lihat ke depan lagi, coba lihat. Buka bilangan yang 13, coba perhatikan. Bilangan 13. Ayat 1 sampai 3 aja dah, 1 sampai 3. Ini 4 sampai ke ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-16 ini yang tadi, yaitu kepala-kepala suku ya. Oke, bilangan 13 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama saudara, baik yang di sini maupun di rumah, siap? 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang pengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin. Yang juru siapa? Masuk ke negeri perjanjian. Yang masuk siapa? Perhatikan ayat pertama. Yang suruh masuk siapa? Atas inisiatif siapa? Kurang kencang, inisiatif siapa? Tuhan. Ya enggak? Bukan Musa yang nyuruh, enggak. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa. Disampaikanlah oleh Musa kepada 12 pemimpin suku Israel. Ya, perhatikan yang kedua. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan. Perhatikan ini, kalau baca Alkitab perhatikan saudara, yang akan kuberikan kepada orang Israel. Pertanyaan saya buat saudara yang di sini maupun di rumah, pada saat Tuhan berkata, inisiatif Tuhan keluar, ya, negeri tanah perjanjian atau Kanaan itu sudah dapat belum? Sudah belum? Sudah belum? Belum. Belum. Ya, belum diinjakan kakinya oleh bangsa Israel. Belum. Tuhan berfirman, berarti ini satu pernyataan Tuhan luar biasa. Akan kuberikan kepada orang Israel. Hei jemaat TPOG, jika engkau sungguh-sungguh mengikut aku kata Tuhan Yesus, maka engkau akan diberkati. Amin. 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 Ketika engkau memulai bisnis, ketika engkau mulai usaha, ketika engkau sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan,
mengaminkan firman Tuhan. Tidak hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tetapi engkau hidupi, engkau perkatakan, engkau lakukan. Maka engkau akan menerima BBM. Engkau akan menerima BBM. Dulu saya ingat ketika harga BBM diumumkan pemerintah, besok akan mengalami kenaikan. Maka di pom bensin, di motor, mobil antri. Ibu-ibu rumah tangga, gas, sore-sore sudah dibeli. Sudah dibeli. Apa BBM? Apa BBM? Saudara, apa BBM? Apa BBM? Bukan. BBM adalah berkat Bapa melimpah. Wih. Asalkan kau dengar baik-baik inisiatif yang Tuhan perkatakan kepadamu. Seringkali kita tidak terima BBM dalam kehidupan kita, dalam usaha kita, pekerjaan kita. Karena apa? Firman Tuhan hanya lalu saja gitu loh. Lalu saja. Seperti ke 10 orang tadi. Ya, padahal Tuhan berkata, ya, tanah Kanaan akan kuberikan. Ya, akan kuberikan. Janji Tuhan loh. Tadi saya katakan kalau direktur saya ngajak saya kemana, saya mau ikut. Karena apa? Karena sudah ditraktir. Sudah ditraktir saya. Saya nggak perlu keluar lagi. Money nggak perlu. Karena yang traktir direktur saya. Demikian juga dengan saudara. Ya, demikian juga dengan saudara. Ketika Tuhan, apa yang perintahkan Tuhan, saudara lakukan, maka BBM itu kau terima dalam hidupmu. Amin. Ya, bukan bahan bakar minyak, bukan. Kalau saudara ingat itu bahan bakar minyak, saudara stres. Aduh, dari suami sekian, seorang ibu rumah tangga, belum tabung 3 kilo ya Bu Berea, 3 kilo. Waduh, naik besok. Biasanya baru 21 ya, 22 ya. Sekarang tiba-tiba naik ke 35.000. Waduh, gak cukup ini. Nah, tetapi BBM berkat Bapak melimpah. Wih, itu syaratnya adalah tadi DDT. Apa DDT? Datang, dengar, teriak atau doa. Ya, datang, diam, baru teriak. Tuhan, apa yang kau mau dalam hidup ini Tuhan, arahkan. Makanya jadi orang Kristen jangan sombong kita. Wah, saya bisa, saya pinter, saya banyak duit, orang tua saya banyak duit, anak saya banyak duit, jabatan direktur. Percuma. Tetapi datang, dengar, datang, diam, teriak sama Tuhan. Tuhan, aku ini siapa? Seperti Raja Daud. Ketika kota Ziklag habis di bumi hanguskan. Semua istri mereka, anak mereka, ternak mereka semua dibawa oleh orang Amalek. Daud habis perang, dia datang mau dilempari oleh pengikutnya. Lalu apa yang Daud katakan? Pertama kali yang dilakukan adalah Daud datang. Dia datang sama Tuhan. Dia diam, dia berkata, ya Tuhan, aku ini siapa? Siapa keluargaku? Apakah aku harus menyusul dia? Atau orang Amalek itu katakan, susul. Itu udah janji kok. Kalau Tuhan sudah janji, kita tidak perlu takut. Amin. Apa namanya khawatir susah? Karena Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang ringan adanya. Amin. Katakan sama sebelahmu saudara, hei Tuhan penghibur kita ya. Iya. Suami istri colek. Ma, pa, jangan khawatir ya. Nanti mama kalau khawatir mulu atau papa khawatir mulu, papa mama jadi KPU nanti. Ya. Saudara, colek. Jangan terlalu banyak mikir, khawatir. Nanti jadi KPU. Nanti KPU.
Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Tahu KPU? Hah? Kepala penuh uban. Usia baru 30, tetapi karena khawatir, karena takut. Wah, jodoh kemana ya? Jodoh kok belum datang ya? Mikirin terus. Sehingga menjadi anggota KPU. Ya, rambut udah ubanan gitu loh. Ya kan? Rambut udah ubanan. Padahal usianya belum 40 atau 45 belum ya. Tetapi sudah coba saya disandingkan dengan usia yang ini. Oh, saya masih muda kan? Saya. Ya enggak? Nah, karena itu saudara, ya. Ketika inisiatif firman Tuhan disampaikan, apa perkataan Tuhan kita simpan, kita lakukan, kita perkatakan, ya, maka BBM itu akan melimpah atas hidup kita. Amin. Ya, amin. Ya, oke, lanjut lagi, kita buka lagi. Markus tadi, ya, pelan-pelan, kita pelan-pelan ya. Yang pertama adalah ini inisiatif Tuhan. Ya, yang kedua perhatikan. Ketika para murid mendengar apa yang dikatakan Tuhan, mereka berkata, perhatikan, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka ke dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ini satu tindakan para murid mendengar. Perhatikan. Ketika Tuhan berkata, mari kita bertolak ke seberang. Ya, mereka, baik Tuhan. Ya, mereka mengajak Yesus. Satu langkah yang sangat baik sekali. Mereka membawa Yesus dalam perahu mereka. Ya, dan perahu-perahu menyertai mereka. Ya, perhatikan. Ini tadi yang pertama inisiatif dari Tuhan. Sekarang inisiatif dari para murid-muridnya. Baik Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau. Ketika ada firman Tuhan disampaikan, apa rencana Tuhan, kita lakukan firman itu. Ya, baik. Perhatikan di sini. Ya, seringkali inisiatif yang keluar dari kehidupan kita, dari perkataan kita, tidak lagi bersumber dari perkataan Tuhan. Hanya inisiatif dari saya. Wow, bangga. Wow, atas inisiatif saya. Maaf ya, Saudara Lina, maaf. Kalau nggak ada saya, wah, Natal semua wilayah Care berantakan. Wah, ini kan karena inisiatif saya. Wah, ini seringkali inisiatif manusia yang ditonjolkan daripada inisiatif Tuhan. Karena pengalaman saya, maka bisnis saya maju. Saya punya banyak karyawan. Wah, ya kan? Wah, kalau bukan rumah tangga saya, wah, ini inisiatif saya. Seringkali inisiatif manusia yang menonjolkan. Ini loh kedagingan. Wah, Pak Gem bilang, siapa yang pimpin ini, yang pimpin doa ini? Wah, saya Pak Gembala. Wah, mulai. Kok nggak ada inisiatif saya Pak Gembala, doa nggak jalan. Wah, seringkali inisiatif. Manusia menonjolkan inisiatif. Kedagingan manusia ini loh, pengen dilihat inisiatif. Oh, Pak Gembala, Bu Gembala, ini siapa tuh? Saya Pak Gembala. Wah, ya, mulai. Nah, sesungguhnya kalau kita tidak menyertakan inisiatif dari Tuhan, apa yang terjadi? Coba saudara buka.
Yakobus pasal 4 ayat 13. Apa yang terjadi? Yakobus 4 ayat 13. Oke, kita sampai ayat 17 saja ya, supaya lengkap habis ya. Oke, supaya lengkap aja. Oke, terima kasih. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Wih, luar biasa ini. Thanks Lord. Terima kasih, kau baik. Terjadi terobosan besar bagi jemaatmu TPOG. Terjadi perubahan Tuhan. Mereka tidak lagi mengiring kau secara santai, tetapi mereka benar-benar Tuhan menghargai waktu yang kau berikan kepada mereka. Amin. Baik, kita baca sekarang. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Judulnya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Saya baca ayat 13, saudara ayat 14, nanti ayat 17 kita baca bersama-sama. Demikian. Jadi sekarang, hei kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sebenarnya, nah perhatikan ini, lain kali kalau jawab WA, kapan mau datang? Seperti saya selalu biasakan seperti ini. Kapan Pak Jonathan pesanannya? Saya selalu, jika Tuhan izinkan. Perhatikan ini, ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. 16 saudara. Nah, bukan saya loh yang berkata-kata loh ya. Bukan saya yang berkata-kata ya. Tetapi sekarang kamu memegang dan tongkat-tongkakanmu dan memegang di kemegahan yang salah-salah. 17 sama-sama. 3, 2, 1. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik. Amin. Tapi ia tidak. Perhatikan saudara. Hei jemaat TPOG, perhatikan ini. Yang di sini maupun di rumah. Jika engkau membalas WA atau berjanji dengan temanmu atau siapapun dia, katakan, jika Tuhan izinkan saya akan ikut kamu besok misalkan. Ya, perhatikan ayat ke-16. Tetapi sekarang kamu megahkan dia ke congkak kamu. Sekarang kita congkak atas inisiatif saya loh. Maaf ya tadi saudara Lina, maaf. Kalau nggak ada saya, Natal Care nggak akan berjalan deh, nggak akan maju deh, nggak akan ada ini, enggak. Tetapi saudara Lina berkata, jika Tuhan menghendaki, maka Care wilayah per wilayah Tuhan akan campur tangan. Nah, amin. Nah begitu, jangan tampilkan ini loh. Tetapi dalam doa kita, salibkan aku di belakang salibmu. Itu loh, Tuhan katakan tuh. Di belakang salibnya tuh. Yang lihat adalah salibnya. Ya. Perhatikan ayat 16. Tetapi sekarang kamu megahkan diri kecongkakanmu dan semua kemegahan. Ini inisiatif. Inisiatif kita itu harus sama dengan inisiatif Tuhan. Ketemu loh, ketemu. Rencana kita dengan rencana Tuhan disatukan. Hei yang muda-muda yang di sini maupun di rumah, ketika engkau melihat tulang rusukmu, katakan, Tuhan, aku punya rencanaku, aku punya angan-angan seperti ini Tuhan. Nah, tanya Tuhan dulu, tanya Tuhan. Saya pernah membaca sebuah buku karangan David Polongico. Ketika terjadi perang Korea Utara dan Korea Selatan terjadi, ya, ada seorang pelayan Tuhan, dia adalah guru sekolah minggu di satu desa yang sangat kecil sekali, dia melayani. Usianya sudah 30 tahun lebih, tetapi masih single parent. Single, masih sendiri.
Lalu dia dalam doanya seperti yang dikhotbahkan oleh hambanya, dia tulis dia tulis satu adalah seiman. Yang kedua, usia sekian. Yang ketiga, cinta pekerjaan Tuhan. Guru sekolah minggu atau pemain musik, karena dia kan nyanyi kan. Dia nyanyi. Dia catat itu, dia tempelkan di lemari, di kaca hias dia. Jadi setiap pagi habis dia mandi, dia lihat, dia baca itu, dia renungkan. Next, kurang lebih 6 bulan kemudian, datanglah rombongan pemuda dari satu desa mengadakan pertukaran mimbar lah. Ya. Singkat cerita, ya. Kalau orang Jawa bilang begini, witing tresno jararan soko kulino. Nah, karena sering ketemu, ngelihat, maka timbullah cinlok. Ya. Akhirnya apa? Ternyata 3 poin tadi yang dia doakan, dia perkatakan berminggu-minggu, berbulan-bulan, benar. Guru sekolah minggu, ya bisa main musik, bisa nyanyi, anak Tuhan. Wih. Makanya, ya, dia dari tadi ingat, datang, diam di kaki Tuhan, diam. Teriak sama Tuhan. Jangan teriak, Akyong tolong saya Akyong, bukan itu. Tetapi teriak sama Tuhan, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ini loh, kalau saudara perhatikan kalimat pujian tadi, yang terakhir adalah susah loh. Susah buat kita. Ya, jadilah padaku seperti yang kau ingini, seperti doa kami. Apa? Jadilah menurut kehendak. Ternyata Tuhan itu punya kehendak ya. Dalam hidup kita semua, hidup saya, hidup saudara semua, kehendak Tuhan adalah agar kita mengerti kehendak Tuhan. Ya, jangan inisiatifmu dibawa. Jangan inisiatifmu menguasai hatimu, jangan. Inisiatif Tuhan. Ya, ini sampai jam berapa? Udah 8:30. Masih ada 3 poin lagi loh. Sampai jam berapa ini? Buset, ini baru 2, masih ada 3 lagi loh. Ya, nggak masalah ya. Pagam bugem, maaf pagam bugem. Ya, perhatikan. Ya, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Seperti wanita tadi kan, jadilah padaku. Akhirnya dia dapat. Ya, karena apa? Dia datang kepada Tuhan, dia diam. Ya, dia teriak berdoa. Ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Oke, kita lanjut lagi. Kita kembali ke Markus, bukan ke laptop ya. Markus. Markus berapa tadi? Halo? Markus 4. Perhatikan ayat yang keberapa sekarang? Saudara, ayat yang keberapa sekarang? 37.
Ya, perhatikan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Coba baca lagi. Seperti yang tadi angin ribu diredakan, di bawahnya ada tuh Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Ayo kita baca ya. Nah, kita baca Lukas 8 ya. Lukas 8 ayat 22. Nah, sama kan judulnya kan? Oke, yuk kita baca ya. Saya baca 22, saudara 23, saya 24 dan terakhir sama-sama ya. Sudah? Oke, perhatikan. Ayat 22. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Angin ribut diredahkan, demikian. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, guru-guru kita binasa. Ia pun bangun lalu menghadik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda. Dan danau itu menjadi teduh. 3, 2, 1. Lalu kata mereka kepadanya, di mana kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka tahu. Perhatikan ini, ayat 37 tadi. Sama ya. Saya ulangi lagi. Inisiatif Tuhan adalah mari kita menuju ke danau, seberang danau. Mereka berkata, baik Tuhan. Mereka berjalan. Tuhan berkata kepada saya dan kepada saudara, ya, jalani kehidupanmu. Lalu kita berkata, baik Tuhan. Maka kita beribadah, kita berdoa. Lalu di dalam kita menjalani kehidupan tiap hari, ya, tiap hari kita menjalani kehidupan, ya. Perhatikan kata ini, sekonyong-konyong, tidak diundang, kesulitan, sakit penyakit tidak diundang. Tadi saya bicara dengan Bu Maya, ya, Bu Maya kemarin sakit, apakah diundang? Itu enggak diundang. Ketika makan gratis di sini. Saya dari pagi hanya masuk, istri saya tahu, hanya masuk kopi, makan jam 2 atau jam setengah 2, muntah-muntah masuk. Apa itu udah? Enggak. Ya. Sakit tidak diundang. Persoalan tidak diundang. Ya. Apalagi tidak diundang. Ya. Sekonyong-konyong. Ya. Sama dengan kehidupan kita saudara. Ketika kita sudah mengiring Tuhan, apakah Tuhan jamin seperti jalan tol? Bus gitu. Enggak. Enggak. Apakah Tuhan berjanji, kamu kalau ikut aku, kamu akan jalan tol, bebas hambatan? Bos. Enggak. Tetapi Tuhan berjanji, ya, Dia akan memberi kekuatan buat kita. Amin. Yesus berjanji, ya, datanglah kepadaku hai kamu semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Ya, ini seringkali, seringkali kita ini punya pemikiran salah. Wah, ikut Tuhan pasti senang dah, enak dah, pasti enak. Enggak, justru kita ditampilkan. Wow, tampilkan. Kalau mau bersaksi pribadi, wah, saya ini mungkin waduh, manusia yang enggak tahu terima kasih sama Tuhan. Tapi Tuhan begitu mengasihi saya. Ya, Tuhan begitu mengasihi saya. Nah, setelah saya memutuskan terapi, lalu mulailah Tuhan bentuk. Ya, Tuhan bentuk. Ketika pagi hari baca Alkitab, saya perlihatkan ada kata-kata yang Tuhan ini jabarkan, saya jabarkan. Ya, jabarkan. Ya, perhatikan, ketika Tuhan menutup pintu satu untukmu, maka Dia akan membuka pintu-pintu lain buat kita. Amin. Katakan sama sebelah temanmu, jangan khawatir.
Ya, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Ya, jangan sampai nanti anggota KPU lagi. Ya, usia baru 25 tahun. Sudah syarat. Usia belum 50 sudah syarat. Ya. Jangan. Ya. Oke, sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong loh. Sekonyong-konyong loh. Sekonyong-konyong. Tadinya, wah ini di bos nih. Bos tumpuan saya nih. Kalau udah apa-apa, bos. Gitu. Tiba-tiba sekonyong-konyong, bosnya kesangkut KPK lagi. Ya, KPK membuat momok orang. Ya. Tetapi KPK buat kita adalah apalagi ya? Tadi DTD udah. BBM udah. Apa? KPU udah. Sekarang KPK. Apa KPK itu? Dengar baik, yang di sini maupun di rumah, pegang KPK ini. Kristus pulihkan keadaanmu. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kristus pulihkan keluargamu. Kristus pulihkan kerjaanmu. Jika selama ini ordermu surut, katakan Tuhan, Engkaulah yang memegang order. Saya bersaksi 2 menit aja. Ketika saya diangkat sebagai marketing manager, terjadilah belum genap 1 tahun. Ada satu produk dari Korea yang harus kami pasarkan. Tetapi, ada tetapinya. Bagian marketing yang Jonathan pegang tidak boleh menjual produk ini. Wah. Karena apa? Saya di retail, grosir. Seluruh Indonesia saya pegang kan. Oke, saya hanya oh gitu Pak ya. Gitu Pak ya. Ya udah, saya hanya datang sama Tuhan, duduk, saya bilang, Tuhan, saya nggak boleh jual ini Tuhan. Tuhan luar biasa. Ketika produk ini dipromosikan oleh perusahaan yang bersangkutan, tidak satu orang pun berhasil menjual produk ini. Tidak berhasil. Ya, satu saat ketika saya visit market customer, visit market kan tiap bulan saya harus kunjungan dari Bandung, Semarang, Surabaya, kadang ke Pontianak, kadang ke Medan. Ya, karena di Indonesia bagian timur ada di Surabaya. Saya ke Surabaya. Ada telepon masuk dari bos saya. Jonathan, mulai sekarang kamu boleh jual produk ini. Wih, saya bilang, terima kasih Pak. Ya ilah, dulu kan belum ada HP, dulu kan masih pakai telepon itu tuh yang krek gitu kan. Ya, baru tutup. Datanglah orang Surabaya. Kok Jonathan? Kita ngobrol bentar ya. Ya. Kok Jonathan kenal gambar ini enggak? Loh, ini kan maaf ya. Ini kan Teflon Landing punya Korea. Iya, kok Jonathan kok tahu katanya? Tahu lah katanya. Aku order dong. Enggak salah mau order. Enggak, aku butuh 300 meter. Jadi per meter 2 meter 2 meter. Ya 2 meter 2 meter. Wah, langsung dia pulang, saya telepon bos saya bilang, gila kamu Jonathan, bisa kamu. Wis, apa? Kalau kita berserah kepada Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37 kata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mungkin saat ini, ya kesehatanmu dicuri oleh si bolis. Mungkin hubunganmu dengan suamimu retak, usahamu sedang ke bawah. Ya, ingat Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang. Hendak apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Mungkin kesehatanmu, mungkin anakmu, mungkin suamimu atau hubunganmu, mungkin suasana, tetapi Yesus datang memberi kelimpahan hidup buat kita. Amin. Jangan khawatir, masih ada lagu kan, masih ada kasih. Ya kan? Ya. Oke, lanjut sekarang. Kita buka lagi,
Ya. Yang ke benar juga kasih baca 4 nih. Perhatikan sini. Ayat 38. Tadi 37 kan udah kan? 38. Pada waktu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa." Perhatikan, ayat 39 perhatikan. Dia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada itu, apa? Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan dalam menjadi teduh. Tadi masih ingat DDT? Masih ingat kan? Apa? Kalau engkau ada masalah, kalau engkau sakit, kalau engkau mengalami permasalahan keluargamu atau hubunganmu dengan pacarmu atau dengan orang tuamu, yang pertama adalah datang. Dialah alamat kita. Dialah alamat kita. Dialah alamat kita. Ya. Dulu waktu belum ada HP kan nulis surat kan pakai pos, pakai alamat. Kalau alamatnya enggak jelas, balik lagi tuh. Tidak diterima, tidak pengenal. Sama dengan kehidupan rohani kita juga. Kalau engkau salah mengirim alamatmu, tadinya Tuhan Yesus kau kasih ke Siti Maria, salah. Tulis alamatmu, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, gitu. Jangan datang pada Tuhan begini, Tuhan, aku bawa bebanku, gak diterima. Tetapi katakan, Tuhan, aku percaya persoalanku tidak seberapa Tuhan dibanding pengorbananmu di kayu salib. Ya, penyakitku tidak seberapa Tuhan, seterusku tidak seberapa dibanding pengorbananmu yang besar di kayu salib. Di kayu salib kau tebus dosaku, kau tebus penyakitku. Aku percaya bahwa aku sudah sembuh. Itu katakan. Seolah kau sudah dapat. Ya, percaya. Ya, percaya. Ya, jangan sampai gunung depan itu menghalangi kita. Jangan. Karena di belakang gunung itu ada kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan lihat gunung terus, gunung kesusahan, gunung utang. Ya, jangan. Tetapi pandang kemuliaan Tuhan. Ya, pertama adalah diam. Kalau engkau mempunyai masalah, diam. Keep silent. Diam. Tuhan, aku duduk di bawah kakimu. Duduk diam di bawah kakimu. Itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik. Terus? Itu dia. Seperti Maria duduk diam. Ya. Lah, diam, setelah itu ketenang. Tarik napas. Tuhan terima kasih. Ketika engkau diam di kaki Tuhan, tarik napas dulu. Tuhan terima kasih Tuhan, engkau baik Tuhan. Engkau baik buat anakku, buat mantuku, buat suamiku, buat istriku, buat bosku. Tuhan engkau baik. Gitu katakan. Jangan katakan, bos gak tahu diri, gue udah kerja sekali tengah mati, gue gak dihargai, komisi gue dipotong. Jangan. Saya pernah tanya istri saya, ketika saya dijolimi bahasa apa jolimi itu ya. Saya gak digaji 3 bulan, Oktober, November, Desember. Saya gak berkata gitu, pelayanan tetap kami lakukan. Enggak, saya gini. Akhirnya apa? Tuhan campur tangan. Ya, memang terjatuh, tapi nggak sampai tergeletak. Ya, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Itu keadaan saudara, itu keadaan saya. Kita boleh jatuh, tapi kita segera bangun. Jangan kau tergeletak oleh masalahmu, ya, tapi segera bangun. Ya, bangun. Ya, diam, tenang. Ya,
Ini yang Tuhan inginkan kepada kita. Ya, saya tutup. Wah, udah nanti saya 20 marah. Saya tutupkan kesaksian. Ya, ketika resesi di negara kita terjadi, tahun berapa itu, saudara? 98, 99 ya. Sebelum resesi, mundur kira-kira 3 atau 4 bulan, hati saya digerakkan. Wah, ini perusahaan kok nggak punya PD, persekutuan doa. Akhirnya saya panggil beberapa teman-teman, ya, kami buat persekutuan doa, ya, persekutuan doa, ya, berjalan, terjadilah krisis moneter, ya, negara kita. Apa yang terjadi? Firman Tuhan jelas mengatakan orang yang berharap Tuhan tidak dipermalukan. Ya, ternyata seluruh daerah Cibinong dan Bogor sekitarnya, ya, hanya perusahaan kami yang tidak mem-PHK 1 karyawan dirumahkan. Memang order turun, tapi tidak sampai tergeletak. Ada saja. Wah, akhirnya membuat mata pemilik perusahaan owner kami, dia panggil, dia telepon. Hari Jumat Pak Toto, kami hanya diberi waktu 1 jam untuk ibadah. Kami hanya doa, menyembah, pujian, dengan gitar. Kebetulan di ruang saya marketing agak luas, kami pakai itu, pakai tikar, dia telepon di atasnya. Dulu kan masih pakai itu tuh kan, masih ke Jonathan, hari ini nanti ibadah kamu naik ke atas. Saya naik ke atas ke rumahnya karena di atasnya kan owner punya guest house. Dikasih amplop. Ini untuk uang operasional PD-mu, persekutuan doamu. Tadi ini sama sekali cuek, nggak ada. Weh, puji Tuhan. Sejak itu mulai satu-satunya perusahaan yang tidak terkena PHK. Dan tidak hanya itu, masih ada perusahaan-perusahaan yang besar daripada perusahaan kami mengajak, yuk, namanya waktu itu tempat saya adalah Persekutuan Doa Galatia, saya kasih nama. Dipanggil kami sebagai mentor. Pak Jonathan sebagai seksi acara, nggak usah ketua lah, seksi acara, Pak Jonathan atur semuanya. Kita bingung akhirnya apa namanya, ada kita bikinlah Bogor Bermasmur. Wih, saat itu 17 atau 18 perusahaan dipulihkan. Sempat tergeletak, jatuh tapi tidak tergeletak. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, saya tutup firman Tuhan pada siang hari ini. Yang pertama adalah inisiatif yang keluar dari Tuhan, firman yang keluar dari Tuhan, mari kita pegang, kita lakukan, kita perkataan. Ya, jangan sampai inisiatifmu, kedaginganmu di bawah. Apa iya sih Tuhan? Apa iya? Jangan. Ya. Ketika engkau mendengar firman Tuhan, datang pada Tuhan, duduk diam, dan engkau berteriak, berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ini aku Tuhan, mari masuk, ya, mari masuk. Ketika Musa memberikan tabernakel, halaman, ruang kudus, ruang maha kudus, ya, muridnya atau si Joshua tadi, dia duduk diam, gak kemana-mana di kemah itu saja. Artinya apa? Hadirat Tuhan, dia senang dengan hadirat Tuhan. Ya, dengar baik saudara, ketika engkau merindukan hadirat Tuhan tiap dalam hidupmu, maka lihat penyertaan Tuhan dalam hidupmu luar biasa. Amin, amin, amin. Buat firman Tuhan. Mari tim musik silakan tampil ke depan. Kita angkat sebuah pujian. Setelah itu saya serahkan kepada WL dan singer. Lagu tadi saya sengaja, ku telah mati dan tinggalkan. Rapnya saja. Silakan tim singer.
sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Terima kasih untuk anak-Mu Bapak Jonathan yang sudah menyampaikannya Tuhan. Terima kasih kalau lewat firman-Mu hari ini kami boleh berkata bahwa tidak ada satupun yang dapat membuat kami gentar. Tidak ada satupun yang membuat kami takut, tidak ada satupun yang membuat kami khawatir. Karena kami tahu kami bersama dengan Engkau. Kau yang pegang kendali atas hidup kami, hidup mati kami ada dalam tangan Tuhan. Dan kami berterima kasih lewat firman-Mu Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa sungguh segala sesuatunya baik adanya ketika Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat setiap kami. Terima kasih buat anugerah-Mu buat kami Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena kami ada hari ini. Sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu. Dan kami siap memberi dengan penuh sukacita. Karena kami tahu semua yang ada dalam hidup kami berasal dari Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Kita memberikan persembahan, kita angkat pujian. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. amin. Hari berganti hari, yes, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesusku baik,
Tuhan Yesus baik. Yes. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yes. Sungguh amat baik Amin. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi Tuhan Yesusku Tuhan baik. Yesus baik. Ya ya ya. Sungguh amat baik Itu pasti untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya. dari selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes, haleluya. Silakan kembali duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita itu orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Karena apa? Karena kita punya Tuhan Yesus. Wow. Itu yang akan terus membuat kita tetap bersuka cita. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kembali Bapak Jonathan untuk menutup doa berkat. Ketika bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, Tuhan memberikan mana buat kehidupan mereka. Walaupun bangsa Israel keras kepala, suka bersungut-sungut. Ya, ketika saya membaca bilangan, ketika sampai di Kanaan, tanah perjanjian, mana berhenti? Saya berpikir, gimana mana berhenti? Ternyata diterangkan di dalam bilangan 14, nanti baca di rumah dan seterusnya. Ketika mereka menginjakan kaki mereka di tanah Kanaan, mana berhenti? Tetapi apa yang mereka tanam saat itu di tanah Kanaan bertumbuh, 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 bertumbuh. Apa artinya ini? Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Ya, mungkin saat ini aku di PHK, jangan khawatir. Lihat, Tuhan Yesus baik. Dia tidak akan membuat engkau makan batu. Tidak. Tetapi katakan, Yesus engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Bangsa Israel itu loh. Ketika masuk tanah perjanjian Kanaan, kakinya menginjakan tanah di tanah Kanaan. Mana berhenti? Apakah Tuhan stop? Enggak. Saat itu juga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan, mengelola tanah Kanaan, di situ Tuhan tumbuhkan. Ya, dahsyat. Katakan, Tuhan Yesus engkau baik. Bangkit berdiri, katakan, angkat tanganmu yang di rumah, katakan, Tuhan Yesus engkau baik. Tuhan Yesus engkau baik. Segala puji syukur hanya bagimu. Engkau pencipta alam semesta ini. Engkau Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika anaknya meminta roti, tidak dikasih batu. Ketika anaknya meminta susu, tidak diberi racun. Engkau Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan. Masalah boleh saja datang kepada kami. Tetapi kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau datang kepadamu. Engkaulah El Shaddai bagi kami. Haleluya. Engkau yang selalu hadir buat kami. Tanganmu yang berlubang paku membuktikan bahwa engkau mengasihi kami. Kami mau diam di bawah kakimu Tuhan. Kami tidak membawa inisiatif kami, keegoan kami, pengalaman kami. Tetapi kami membawa hati kami di hadapan-Mu. Kami berteriak kepadamu pagi hari ini. Tuhan, ingatlah kami. Ingatlah sidang-Mu.
Ingatlah rumah tangga kami, anak kami, orang tua kami, suami, istri kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengangkat tangan, maka Engkau akan turun tangan. Ketika kami mengangkat tangan tadi, kami tidak bisa berbuat Tuhan, Engkau sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya apa yang Kau firmankan, Kau perkatakan. Biarlah Tuhan, kami boleh melakukannya semuanya ini. Kami simpan, kami lakukan, kami perkatakan Tuhan. Maka kami percaya berkat-Mu tercurah atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Memberkati sidang-Mu, gereja-Mu TPOG. Kami percaya Tuhan. Pengenalan akan Engkau ditambah. Manusia rohani kami yang baru boleh tingkatkan Tuhan. Kami tanggakan manusia lama kami. Kami menuju, kami berpindah masuk dalam rencana Tuhan. Manusia baru. Kami percaya Tuhan. Roh kami diperbaharui. Kami percaya pikiran kami disucikan. Kami percaya Tuhan. Kami berdoa buat rumah tangga kami. Rumah tangga sidang-Mu GBI TPOG. Kami percaya Tuhan. Kau senantiasa menjaga, melindungi. Memagari dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang malas diberikan kerajinan. Yang mengalami persoalan Tuhan campur tangan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Diberkati usaha kami, pekerjaan kami. Diberkati masa depan anak-anak kami Tuhan. Karena kami percaya akan janji penyertaan-Mu sampai kesudahan alam. Engkau menyertai kami. Terima kasih Roh Kudus. Memberkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami beserta dengan keluarga mereka. Diberkati Tuhan. Diberikan kesehatan. Diberikan ditambah-tambahkan pewahyuan-pewahyuan. Tuhan, jemaat-Mu yang sudah lanjut usia diberikan kesehatan Tuhan. Hamba-Mu tidak sebutkan satu persatu. Tetapi Tuhan kena kami semua Tuhan. Kami serahkan pribadi lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kami percaya. Kami percaya bahwa perlindungan Tuhan atas jemaat-Mu TPOG tetap berlangsung terus Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oh terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Apapun masa depan kami, apapun kerinduan kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, rencana-Mu saja yang terjadi, bukan kehendak kami. Bukan kehendak kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya apa yang Kau firmankan buat kami pagi hari ini tidak masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tetapi kami simpan, kami lakukan, kami perkatakan Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Sekarang angkat tanganmu dua-duanya yang di rumah. Arahkan hatimu. Arahkan pandanganmu. Sekarang terimalah berkat daripada Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Allah Roh Kudus. Menyertai, menghibur engkau, memberi engkau kekuatan hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, terangkat dan orang kemuliaan kita semua bersama-sama, kita masuk dalam kerajaan surga, kekekalan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Hormat bagi hamba Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa.
Yesus memberkati kita semua.